Episode 18. Mama ingin membuat Brian menceraikan aku. Itu tidak akan mungkin, Ma, ucap Tara tertawa renyah. Oh ya? Apa kau tidak lihat ini? Ucap Gita memperlihatkan video saat Tara terjebak Diva di restoran saat itu. Dari mana Mama mendapatkan itu? Ucap Tara ketakutan. Jelas Tara sangat takut jika Brian tahu itu ia tidak benar-benar hamil. Dan saat itu dialah yang terjatuh sendiri, bukan dia yang mendorongnya. Jika Brian menceraikannya, dia akan menjadi gelandangan, karena semua harta telah kembali pada Diva. Itu tidak penting. Yang jelas jika kau tidak mau Brian menceraikanmu, jangan berani-berani mengadu, ucap Gita berjalan meninggalkan dapur. Gita begitu membenci Tara. Ia sangat ingin Tara menderita, karena Gita sangat menyayangi Diva. Bagaimanapun caranya, Gita akan membuat Tara tersiksa. Wah, sial. Bagaimana bisa wanita tua itu mendapatkan rekaman CCTV di restoran itu? Ucap Tara kesal. Ini tidak bisa dibiarkan. Besok, aku harus menemui ibu. Ucap Tara bergegas ke kamar mandi. Pagi pukul 7.20. Hari ini Diva dan Sheila berangkat ke kantor seperti biasanya. Sedangkan Marissa ke rumah sakit untuk menjaga Tuan Beller. Sheila, cepatlah, ucap Diva sambil berjalan menuruni satu persatu anak tangga menuju ruang tengah. Selamat pagi, ucap Luna yang terlihat baru saja membersihkan ruang TV dengan membawa beberapa bungkus makanan bekas Diva dan Luna. Diva terdiam melihat Luna. Kenapa kau diam? Tanya Luna. Tidak. Oh ya, siapa yang menyuruhmu membereskan ruang TV? Apa kau sengaja mencari muka kepada Azal? Ucap Diva sambil menatap tajam Luna. Apa maksudmu? Tanya Luna pura-pura tidak tahu. Tidak, tetapi bagus juga. Kau lebih terlihat seperti pembantu. Kurasa itu cocok, ucap Diva kepada Luna. Apa maksudmu? Ucap Azal dari arah belakang Diva. Pantas saja Luna terlihat tidak melawan perkataan Diva. Ternyata dia sengaja ingin Diva terlihat jahat di mata Azal. Diva terdiam dan menoleh ke arah belakangnya. Luna, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membersihkan semua itu? Itu bukanlah tugasmu, ucap Azal memegang tangan Luna. Diva menatap tangan Azal yang memegang tangan Luna. Phil, tadi Diva yang menyuruhku. Dia bilang dia ingin buru-buru ke kantornya, jadi aku maklum, ucap Luna yang seketika berbohong. Apa? Aku? Ucap Diva bingung. Diva, semuanya sudah selesai, sekarang kau bisa pergi ke kantor, ucap Luna tersenyum ke arah Diva. Diva tidak habis pikir dengan apa yang ia lihat barusan. Ternyata wanita itu lebih licik dari ular berbisa. Diva, kali ini aku maafkanmu, karena aku dan Luna akan buru-buru pergi, ucap Azal menarik tangan Luna. Tunggu, ucap Diva. Iya Diva, apa ada yang bisa aku bantu lagi? Tanya Luna seolah-olah ia begitu peduli. Kalian mau pergi kemana? Ucap Diva menatap Azal. Tentu saja kami akan jalan-jalan. Karena Luna baru saja kembali ke kota ini, jadi aku ingin membawanya berkeliling kota, ucap Azal memanas-manasi Diva. Oh, benarkah? Apa kau tidak akan ke kantor dan menjenguk papa di rumah sakit? Ucap Diva menaikkan satu alisnya. Diva mencoba menahan air matanya, ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan Azal. Oh itu, aku minta tolong kepadamu. Setelah ke kantor kau pergilah ke rumah sakit. Aku yakin Bibi akan kecapean jika menjaga papa sendirian. Ucap Azal seolah ia tidak peduli akan kesehatan papanya. Terserah kalian saja, jawab Diva fake smile. Azal dan Luna pun meninggalkan Diva masuk ke kamar untuk bersiap-siap. Tanpa Diva sadari, sedari tadi Sheila memperhatikan mereka dari depan pintu kamarnya. Kakak ipar, ucap Sheila menepuk pundak Diva. Iya, kau sudah selesai? Ucap Diva menyeka air matanya yang kian menetes membasahi pipi mulus dan cabinya itu. Sudahlah, jangan menangis, ucap Sheila memegang pipi Diva. Tidak, aku tidak menangis, jawab Diva tersenyum paksa. Baiklah, sekarang lebih baik kita segera ke kantor. Apa kau ingat ada rapat penting hari ini? Ucap Sheila mengalihkan pembicaraan. Tentu saja aku ingat, jawab Diva. Diva dan Sheila pun berangkat ke kantor seperti biasa dengan sopirnya. Sementara itu, Phil, kita akan kemana? Ucap Luna kepada Azal. Tidak ada jawaban dari Azal. Dia hanya menatap kosong arah jendela yang memperlihatkan mobil Diva yang semakin jauh meninggalkan rumah.
Sayang, apa yang kau pikirkan? Ucap Luna berjalan menghampiri Azel. Maaf, kau bilang apa tadi? Ucap Azel kembali bertanya kepada Luna. Aku bilang kita akan kemana hari ini? Terserah kau saja, aku akan bawamu kemanapun kau mau. Yeay, asik, terima kasih sayang. Seketika bayangan saat Diva memeluknya terlintas di mata Azel. Saat itu Diva memeluknya begitu erat, karena Azel telah berhasil merebut 80% sahamnya. Zil, kenapa kau terus bengong? Ucap kesal Luna yang merasa pelukannya tidak terbalas. Ya sudah, sekarang mandi dan bersiaplah. Aku sudah menyuruh David mengantarkan beberapa pakaian untukmu. Sebentar lagi dia akan tiba. Ucap Azel sambil berlalu pergi keluar dari kamarnya. Baiklah, ucap Luna tersenyum sendiri karena merasa Azel benar-benar menyayanginya. Azel berjalan ke arah dapur karena perutnya begitu kelaparan, karena sejak tadi malam ia sama sekali belum makan. Ketika melihat dapur mansion, lagi-lagi bayangan Diva saat itu muncul di matanya, di mana ia setiap pagi melihat istrinya memasak di dapur sebelum ke kantor. Kenapa aku jadi seperti ini? Menjamak rambutnya sendiri. Diva, kau begitu membuatku bergila. Tugas Azel berjalan meninggalkan dapur mansion. Azel membatalkan niatnya untuk makan. Ia malah berjalan ke ruang tengah dan duduk di sofa. Tak lama kemudian, David pun tiba. Sebenarnya David sangat malas melakukan tugas ini, apalagi untuk Luna dan bukan Diva. Pagi tuan muda, ucap David menaruh barang-barang yang ia beli di toko pakaian sesuai yang disuruh di Azel. Duduklah, ucap Azel kepada David. Maaf tuan muda, aku harus ke kantor sekarang, karena ada meeting penting hari ini. Karena tuan muda tidak hadir, maka aku harus menggantikan tuan muda. Jelas David panjang lebar. Begitu ya. Maaf aku terlalu membuatmu repot, ucap Azel terlihat tidak bersemangat. Baiklah tuan muda, saya permisi dulu, ucap David berjalan keluar dari mansion. Sebenarnya meeting itu diadakan masih beberapa jam lagi. Akan tetapi David merasa malas jika harus bertemu dengan Luna. Bisa-bisa Sheila akan mengamuk, karena Sheila akan berpikir David mendukung keinginan Azel. Di sisi lain, kakak ipar, apa kau begitu sibuk? Ucap Sheila masuk ke ruangan Diva sambil membawa beberapa berkas yang harus ditantangani oleh Diva. Tidak juga, jawab Diva menutup laptopnya. Baiklah, ini berkas yang harus aku tanda tangani. Ucap Sheila memberikan beberapa map deck warna yang berbeda. Terima kasih. Apa kau melihat Tania? Tanya Diva kepada Sheila sambil membuka berkas yang diberikan Sheila. Sepertinya dia tidak masuk hari ini, ucap Sheila. Apa kau tahu alasannya? Ucap Diva heran. Tidak. Bagaimana setelah selesai rapat kau temani aku ke rumahnya? Habis itu baru kita jenguk papa di rumah sakit. Baiklah kakak ipar. Apa yang tidak untukmu? Jawab Sheila tersenyum kepada Diva. Terima kasih, ucap Diva membalas senyum hangat Sheila. Di sisi lain, Tara sedang mengendap-endap keluar dari rumah Brian saat kita sedang lengah, sementara Brian sudah berangkat ke kantor. Taksi, ucap Tara memberhentikan taksi. Mau kemana mbak? Tanya sopir taksi kepada Tara. Ke jalan anggrek nomor 5 ya pak, ucap Tara kepada sopir taksi tersebut. Baik mbak, ucap sopir itu melajukan mobilnya. Beberapa saat kemudian, suara ketukan di pintu luar rumah kontrakan Maya. Siapa itu? Apa jangan-jangan pembantu yang dikirim Tara? Ucap Maya bersemangat menuju ke arah pintu. Ibu, ucap Tara menangis dan memeluk Maya. Maya merasa kaget dengan apa yang dilihatnya. Ternyata itu bukanlah pembantu melainkan putrinya sendiri. Tara, apa yang terjadi? Ucap Maya melepaskan pelukan Tara. Ibu, bantu aku, ucap Tara menangis. Sudah, sekarang masuk dulu dan ceritakan apa yang terjadi. Ucap Maya menarik tangan Tara masuk ke dalam rumah. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ibu, aku tidak mau tinggal di sana lagi, ucap Tara menangis sambil duduk di sofa ruang tamu. Apa yang kau katakan? Jika kau tidak tinggal di sana, hidupmu akan menjadi gembel seperti ayah dan ibu sekarang, ucap Maya memegang erat kedua bahu Tara. Dengarkan aku bu, di sana aku diperlakukan seperti pembantu oleh mamanya Brian. Dia baik kepadaku cuma kalau Brian ada di rumah, ucap Tara terus menangis. Apa?
Mengapa bisa seperti itu? Tanya Mama heran. Bagaimana tidak bisa? Wanita tua itu setiap harinya hanya bilang Diva, Diva, dan Diva. Dia bilang gara-gara aku berani meninggalkan Diva. Dan itu artinya, dia sama sekali tidak menyukaiku, Bu. Ucap Tara menahan emosinya. Sialan, lagi-lagi Diva yang menghalangi kebahagiaanmu, Tara. Selalu saja wanita itu yang banyak mendapatkan perhatian. Ucap Maya mengepalkan tangannya. Makanya bantuin aku dong, Bu. Ucap Tara kesal. Tenang saja sayang, bagaimanapun caranya, ibu akan marahi Brian karena ibunya menyiksamu di rumah. Ucap Maya berdiri dari duduknya. Jangan. Aduh ibu, apa yang akan ibu lakukan? Jika begitu aku bisa melakukannya sendiri jika aku mau. Ucap Tara menggosap kasar wajahnya. Kenapa? Tanya Maya heran. Dengar Bu, wanita tua itu mempunyai rekaman CCTV saat aku menjebak Diva di restoran itu. Ucap Tara menyerah. Apa? Bagaimana bisa? Kau terlalu ceroboh. Seharusnya kau mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan segala hal. Ucap Maya memarahi Tara. Sudahlah, jika ibu hanya terus memarahiku seperti ini, lebih baik aku pulang saja. Ucap Tara ingin berdiri dari duduknya. Tunggu Tara, jika kau pulang sekarang, kau tentu akan disiksa lagi di sana. Apa kau tidak ingin mendengarkan masukan ibu terlebih dahulu? Ucap Maya terus jahat. Apa? Ibu punya rencana apa? Rencana apa? Tanya Tara penasaran. Itu mudah sekali. Kau hanya harus mengambil ponsel mertuamu dan menghapus video itu. Lalu dia tidak akan bisa mengancammu lagi. Ucap Maya menatap Tara dengan senyum miringnya. What? Astaga, kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Ucap Tara menepuk jidatnya. Yaitu karena kau terlalu bodoh. Ucap Maya kembali duduk di sofa. Ibu, terima kasih. Kalau saja aku tidak kesini, aku pasti tidak akan mendapatkan ide ini. Ucap Tara tersenyum jahat. Di sisi lain, kakak ipar, bagaimana? Apa kita jadi pergi ke rumah Tania? Ucap Stella berjalan mengiringi Diva keluar dari ruang rapat. Tentu saja, jika kita sudah tahu keadaannya, kita langsung ke rumah sakit untuk menjenguk Papa. Ucap Diva terus melangkah menuju ruangannya. Baiklah, aku akan ambil tasku dulu di ruang kerjaku. Baik, aku tunggu kau di parkiran. Ucap Diva sedikit menaikkan nada suaranya. Siap bos, ucap Stella yang semakin menjauh. Di sisi lain, kita mau kemana? Tanya Luna penatap Azil yang sedang menyetir mobil. Lihat saja, aku akan membawamu ke satu tempat yang dulu biasa kita kunjungi. Ucap Azil menatap Luna sambil tersenyum. Benarkah? Aku sudah lupa. Ucap Luna berpura-pura. Kau ini selalu saja menggemaskan. Ucap Azil mengelus kepala Luna. Sudahlah, fokus saja menyetir. Ucap Luna tersenyum. Baiklah, ucap Azil singkat. Sementara itu, Diva dan Stella mengendarai mobilnya menuju rumah Tania. Tidak butuh waktu lama, Diva dan Stella pun tiba di kediaman Tania. Kakak ipar, apa ini rumahnya? Ucap Stella menunjuk rumah kecil yang berpagar hitam. Iya, ini rumahnya. Rumahnya kecil sekali. Ucap Stella bingung. Maklum Stella yang berasal dari keluarga ternama, ketika melihat rumah kecil menjadi sedikit linglung, bahkan cara membuka pintu pagar aja dia tidak tahu. Aduh kakak ipar, pagar ini tidak bisa dibuka. Jelas. Stella mendorong dan merapi pagar itu. Dasar kamu ya. Lihatlah, itu ada kunci kayu. Coba kau naikin ke atas itu agar terbuka. Diva menertawakan Stella yang terlihat sangat lucu. Aku tidak melihatnya. Ucap Stella menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ya sudah, ayo masuk. Ucap Diva berjalan mendahului Stella. Setelah tiba di depan pintu rumah Tania, Diva mencoba mengetuk dan memanggil Tania. Tania, permisi. Apa kau ada di dalam? Ucap Diva sedikit menaikkan nada suaranya. Kakak ipar sudahlah, sepertinya rumah ini kosong. Ucap Stella kepada Diva. Kau benar. Kemana perginya Tania? Biasanya dia selalu mengabariku. Mungkin dia lupa. Ya sudah, sebaiknya kita ke rumah sakit saja. Ucap Stella menarik tangan Diva. Baiklah. Ucap Diva mengikuti langkah kaki Stella. Saat Diva dan Stella sudah keluar dari pagar rumah Tania, ada seorang ibu-ibu parubaya yang menghampiri mereka. Non Diva? Ucap wanita parubaya tersebut. Diva yang mendengar namanya dipanggil pun menoleh. Bi Mariam?
ucap Diva menatap wanita itu. Sementara Sela hanya diam karena tidak mengerti. Ini beneran non Diva kan? Tanya orang itu masih belum yakin. Iya Bi Mariam, ini saya, ucap Diva memegang pundak Bi Mariam. Bi Mariam adalah tetangga Tania yang paling baik. Sejak dulu Tania dan Diva sangat akrab dengan Bi Mariam. Bahkan mereka sangat sering main ke rumah Bi Mariam untuk memanjat pohon mangga yang berada di depan rumah Bi Mariam. Ya ampun Non, kemana aja Non selama ini? Kenapa baru sekarang Non kesini? Tanya Bi Mariam memeluk Diva. Maafkan aku Bi, sekarang aku sangat sibuk mengurus perusahaanku, ucap Diva membalas pelukan Bi Mariam. Oh ya Non, Bibi lihat Non Diva habis dari rumah Non Tania ya, ucap Bi Mariam melepaskan pelukan. Iya Bi, tetapi Tania tidak ada di rumah dan ibunya juga tidak ada. Tania yang tinggal bersama ibunya di rumah, karena ayahnya sudah lama meninggal. Ibu Tania yang sakit-sakitan membuat Tania harus kerja keras. Tentu saja Non Tania tidak ada di rumah Non, soalnya ibunya Non Tania drop dan dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Bibi sempat membantu Non Tania untuk memanggil ambulans, jelas Bi Mariam sambil menatap sedih ke arah Diva. Ya ampun Bi, kok bisa? Mengapa Tania sama sekali tidak mengabariku? Ucap Diva khawatir dan kaget. Mungkin Non Tania tidak sempat untuk mengabari Non Diva. Ya sudah, apakah Bibi tahu di rumah sakit mana Tania membawa ibunya? Ucap Diva menatap Bi Mariam penuh tanda tanya. Tahu Non, tahu. Non Tania membawa ibunya ke rumah sakit Cahaya Abadi, ucap Bi Mariam kepada Diva. Kakak ipar, bukankah itu rumah sakit yang sama tempat Om Bailar dirawat? Ucap Sela menyela. Ah, kau benar. Ya sudah, Bi, terima kasih banyak atas informasinya. Aku akan kesana sekarang juga, ucap Diva memegang pundak Bi Mariam. Baiklah Non, hati-hati. Diva dan Sela pun melanjutkan mobilnya menuju rumah sakit Cahaya Abadi. Tidak butuh waktu lama, Diva dan Sela pun tiba di sana. Permisi suster, apakah ada pasien yang bernama Ibu Aisyah? Tanya Diva kepada suster tersebut. Sebentar Mbak, biar saya cek dulu, ucap suster tersebut mulai mengecek data pasien. Baik suster. Sela hanya dia memperhatikan Diva yang terlihat begitu cemas. Bagaimana tidak, bagi Diva, Ibu Tania adalah ibunya juga. Ada Mbak, pasien yang bernama Ibu Aisyah sekarang berada di ruang UGD, ucap suster itu kepada Diva. Baik, terima kasih sus, ucap Diva menarik tangan Sela pergi ke ruang UGD. Dari kejauhan terlihat Tania yang sudah duduk dengan menundukkan kepalanya ke lutut. Tania, panggil Diva sambil berlari kecil menghampiri Diva. Diva, ucap Tania terlihat lesu, dengan mata bengkak dan rambut panjangnya yang terlihat acak-acakan. Tania, apa yang terjadi dengan Tante? Ucap Diva sambil memegang kedua pundak Tania dengan erat. Ibu jatuh dari kursi rodanya saat aku pergi mengambil minum di dapur, ucap Tania memeluk Diva sambil menangis. Astaga, sekarang bagaimana keadaannya? Tanya Diva sambil menangis memeluk Tania. Aku tidak tahu, sekarang dokter masih menanganinya, ucap Tania melepas pelukannya. Tenanglah, aku yakin ibumu akan baik-baik saja, ucap Diva merapikan rambut Tania yang berantakan. Dari mana kau mengetahui aku ada di sini? Tadi aku ke rumahmu, karena kau tidak ke kantor. Aku pikir terjadi apa-apa. Saat aku ke sana, rumahmu kosong. Dan untung saja Bi Maria memberitahuku bahwa kau membawa ibumu ke rumah sakit. Terima kasih kalian sudah mau datang, ucap Tania menatap Sela dan Diva bergantian. Sela hanya mengangguk perkataan Tania. Di sisi lain, sudah sampai, ucap Azil memperhatikan mobilnya di sebuah restoran sederhana. Wah, ini restoran favoritku, ucap Luna terbelalak. Apakah suka? Tentu saja aku sangat suka. Kalau begitu ayo kita masuk, ucap Azil menarik tangan Luna. Sungguh Azil sudah seperti orang yang tidak punya perasaan. Sementara papanya sakit, ia malah bersenang-senang dengan Luna. Luna dan Azil pun masuk ke dalam restoran tersebut. Silakan pesan sesukamu, ucap Azil memegang tangan Luna. Benarkah? Kalau begitu aku ingin makan semua makanan kesukaanku, ucap Luna manja. Baiklah, aku akan memesannya, tunggulah di sini sebentar, ucap Azil berlalu pergi. Oke. Aku tidak menyangka jika sampai saat ini Azil masih saja mengingat segala hal tentangku, ucap Luna merasa dirinya nomor satu. Di sisi lain, 1 jam berlalu, kini dokter yang merawat Ibu Tania pun keluar.
Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Tanya Tania tidak sabar. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.